Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan rangkaian dari masalah-masalah yang akan kita paparkan dalam video ini. Ikhwas sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam perkara yang kedua di antara perkara-perkara atau di antara sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan, yang banyak dilalaikan oleh umat ini, oleh masyarakat kita. Padahal itu adalah sebuah sunnah, sebuah syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua adalah al-madmadatu wal-istinsyaqu thalatha marratin bikaffin wahidatin. Yang artinya melakukan kemumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali bikaffin wahidatin, dengan menggunakan satu tangan, ya, dengan menggunakan satu tangan. Ini yang menjadi fokus kita di masalah yang kedua ini, yaitu melakukan kemumur dan istinsyak menggunakan satu tangan. Kemumur tentu kita tahu bareng-bareng, ya, bahwa kemumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut, ya. Dan ini semuanya kita lakukan sebelum berwudu, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian digerakkan dan dibuang. Istinsyak juga demikian, seperti yang kita jelaskan dalam edisi yang pertama, bahwa istinsyak adalah kita menghirup air ke dalam hidung kemudian dibuang. Nah, namun yang menjadi pokok yang kita tekankan dalam masalah yang kedua ini adalah bahwa kita dianjurkan untuk melakukannya dengan cara dengan mengambil air itu di satu genggam saja. Dari satu genggam ini kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita untuk kemumur, sekaligus dari situ kita menghirup air masuk ke dalam hidung sebagai istinsyak. Nah, ini kita jarang atau banyak orang tidak mengenal cara ini. Ya. Padahal ini adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan menyaksikan orang kalau kemumur dia akan ambil air untuk kemumur, ya, kemudian dibuang, kemudian ambil air lagi untuk hidungnya, kemudian baru dilepas. Seperti itu, dia ulangi 3 kali kemumur, dia ulangi 3 kali untuk dengan air yang lain gitu untuk istinsyak. Ya, ini bisa saja, ya, tetapi yang lebih utama yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan atau mengambil air dengan satu genggam untuk tangan, untuk kemumur dan juga untuk hidung, yaitu istinsyak. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan lebih perinci masalah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, artinya hadisnya sahih, ya, dalam menggambarkan tata wudu Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan annahu afraga minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma. Rasulullah SAW menuangkan air, ya, ke atas kedua tangan beliau, kemudian beliau membasuh kedua tangannya. Thumma ghasala, ya, au madmada wastanshaqa min kaffin wahidatin. Kemudian beliau itu melakukan kemumur dan istinsyak min kaffin wahidatin, dari satu, ya, genggam tangan, ya, dari satu telapak tangan. Fa fa'ala dzalika thalathan, dan beliau melakukannya 3 kali. Ya, jadi sangat jelas hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini menyatakan kepada kita bahwa cara orang berkemumur dan beristinsyak itu adalah dari satu tangan, ya, dari pengambilan satu tangan air, bukan dipisah, bukan dengan cara ngambil air untuk kemumur kemudian ambil lagi untuk hidung, ya, tidak demikian, tetapi satu air itu, ya, satu genggam ini masuk untuk mulut sekaligus masuk ke untuk istinsyak. Dan ini yang sahih, yang cara terperinci yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan apa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wa huwa sarihun fil jam'i kull marratin. Hadis ini sangat terang, sangat jelas menyebutkan kepada kita bahwa digabung, ya, pengambilan air untuk
untuk apa? Untuk kemumur dan untuk istinsyak itu di dalam satu genggaman, di dalam satu kepalan, ya. Kemudian beliau juga mengatakan wastudilla bihi al-istihbabil jam'i bainal madmadah wal istinsyak min kulli ghurfatin, bahwa ini juga merupakan dalil dianjurkannya menggabung antara berkemumur dan istinsyak min kulli ghurfatin, pada tiap pengambilan air dengan satu tangan. Nah, itu komentar Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian juga sebelumnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa fi hadzal hadits dilalatun zahiratun lil madhhabis sahihil mukhtar. Beliau mengatakan hadis ini adalah dalil yang sangat jelas, ya, yang dipegang oleh madhab yang sahih dan madhab yang terpilih, bahwa an-sunnah fil madmadah wal istinsyak, bahwa sunnahnya ketika kita berkemumur dan beristinsyak adalah ayyakuna bi thalathi ghurafat, yaitu dengan 3 kali, ya, 3 kali melakukan kemumur dan istinsyak, yatamatmadu wayastanshik min kulli wahidatin minha, yaitu dengan cara mengambil satu, yang dimana pada satu pengambilan air itu digunakan untuk kemumur dan juga untuk beristinsyak. Ini yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas, ya, mengatakan annahu, yakni Rasulullah SAW tawaddaa fa ghassala wajhahu akhadha ghurfatan mimma. Beliau berwudu dan membasuh wajah beliau, kemudian dan beliau mengambil satu genggam air. Famadmadha biha wastansyak. Nah, beliau dengan satu genggam air itu melakukan kemumur dan juga istinsyak. Ya. Qal hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beliau mengatakan demikian yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Komentar Ibnu Hajar rahimahullah tentang hadis ini, wa fihi dalilun al-jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi ghurfatin wahidah. Hadis ini juga menegaskan bahwa berkemumur dan beristinsyak itu dijadikan satu dari satu pengambilan air, satu genggam air, ya. Nah, ini ikhwah sekalian rahimakumullah yang perlu kita perhatikan, ya. Mungkin kita akan mengatakan agak sulit, ya. Sulit untuk melakukan hal itu, ngambil air misalnya, kemudian air yang ada di tangan sebelah ini digunakan untuk kemumur dan untuk istinsyak. Kadang-kadang untuk kemumur sudah habis, misalnya alasan gitu. Iya, betul demikian. Tetapi itu karena kita tidak pernah mencobanya, jarang mempraktekannya. Tapi kalau kita coba dan kita praktekkan, akan bisa. Demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mari kita coba, mari kita tes. Kita akan bisa. Nah, nggak mungkin Rasulullah SAW agama ini mensyariatkan sesuatu, sementara sesuatu itu mustahil dilakukan. Ya, kita coba dan itu bisa, ya. Bahwa kita ambil air, ya, kemudian air ini kita peruntukkan untuk berkemumur dan juga untuk istinsyak. Kemudian kita buang, ya. Nah, itu bisa, ya. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali, pada tiap pengambilannya itu langsung untuk kemumur dan juga untuk apa? Untuk hidung. Nah, inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan dipisah bagaimana? Ya nggak masalah juga, artinya sah juga. Tetapi itu tidak sejalan atau tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa kana yasilu bainal madmadati wal istinsyak fa ya'khudhu nisfal ghurfah li famihi wa nisfaha li anfihi. Adalah Rasulullah SAW itu menggabung antara berkemumur dan istinsyak, maka beliau mengambil dari itu setengah untuk dari genggaman tangannya itu, airnya itu setengah untuk mulut beliau dan setengah lagi untuk hidung beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wala yumkin fil ghurfati illa hada, ya. Dan tidak bisa kita lakukan kecuali seperti ini caranya, ya. Wa ammal ghurfatan wa tsalat, adapun mengambil satu kali, kedua dan ketiga, fayumkin fihimal faslu wal waslu, maka bisa saja, ya, artinya dipisah kata beliau, tetapi illa anna hadiyahu kanal waslu bainahuma, tetapi yang merupakan sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW, ya, adalah dengan cara menggabung, ya, mengambil satu genggam air dan digabung di situ, sebagiannya untuk berkumumur dan sebagian lagi untuk beristinsyak. Ini yang sahih, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu memisah, ya, air untuk kumumur dan air untuk hidung, yaitu
hadis dari Talhah ibn Musrif atau Musrif an abihi an jaddihi, beliau mengatakan raaitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Beliau mengatakan aku menyaksikan Rasulullah SAW berwudu, ketika berwudu berkumur itu beliau memisah antara air untuk kemumur dan untuk istinsyak. Namun untuk diketahui hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Status hadis ini adalah dhaif. Status hadis ini dhaif. Ya, ini dinyatakan kedaifannya oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah fi Bulughul Maram dan kitab Bulughul Maram, dan Ibnul Mulqin serta imam-imam yang lain menyatakan dhaifnya hadis yang mengatakan Rasulullah SAW memisah antara air untuk berkumur dan air untuk beristinsyak. Maka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW tadi, yaitu apa? Melakukan kemumur dan istinsyak menggunakan mengambil air dengan satu tangan. Kemudian dalam satu genggam ini, ya bukan begini, ya tapi begini. Satu genggam ini untuk kemumur dan setengahnya lagi untuk beristinsyak, dan itulah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.